terhormat para jemaah salat subuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kita memulai pagi ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dengan nikmat yang banyak sekali Allah berikan, dengan sifat Rahman Rahimnya Allah, maka teruslah kita bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Mudah-mudahan dengan selalu bersyukur kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terus diberikan rahmat, hidayah, maunahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Para jemaah sekalian yang saya hormati, saat ini saya diberi tugas untuk menyampaikan tentang puasa sunnah. Berarti bukan puasa wajib ya. Bukan sunnatnya puasa, tapi puasa yang sunnah. Beda antara sunnatnya puasa dengan puasa sunnah. Jadi para jemaah, puasa yang wajib itu ada beberapa puasa itu wajib. Yaitu diantaranya puasa Ramadan. Itu wajib. Puasa nadar itu wajib. Kalau kita misalnya bernadar, nanti kalau saya sukses, saya akan berpuasa. Itu namanya puasa nadar. Jadi kalau sukses, ya wajib melaksanakan puasanya. Kalau kita nadar, dan memang baik. Nadar itu baik ya. Untuk orang-orang tertentu sebaiknya bernadar kalau ingin sukses dalam satu urusan, dalam satu perkara yang kita itu ingin mendapatkan atau sedang menghadapi perkara-perkara yang menyulitkan atau hal-hal yang penting, maka kita bernadar. Nadar ya tidak harus puasa. Nadar puasa boleh, nadar apapun, yang penting nadarnya baik. Benar nadar bukan yang ibadah ya. Nadar itu yang ibadah, sedekah dan lain sebagainya. Ada puasa sunnah, ada puasa wajib itu kafar. Karena bayar kafaroh itu puasa wajib. Bayar kafaroh itu seperti kita jima fi nahari Ramadan, itu kita wajib bayar kafaroh. Kafarohnya itu adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Ada bayar fidyah, sab'ata ayyamin fil haji wa salasatun idza raja'tum. Ada puasa itu fidyah haji, itu wajib. Salasati ayyamin fil haji, yaitu 3 hari di waktu haji, wa sab'atin idza raja'tum, nanti setelah di rumah puasa lagi 7 hari, karena tilka asyaratun kamilah, ada 10 hari bagi mereka yang mengerjakan haji tamattu atau apa. Itu ada puasa wajib. Ada puasa itu sunnah. Puasa ini sunnah. Pada hakikatnya, pekerjaan puasa itu ya kalau tidak wajib ya sunnah. Itu pada hakikatnya. Jadi memperbanyak ibadah itu namanya. Karena ibadah kepada Allah itu ada ibadah yang muqayyadun bizaman wa muqayyadun bi kaifiyatin mahsusah. Pekerjaan ibadah ini, ada ibadah itu yang oleh Allah itu diberitahukan
dengan cara-cara tertentu, dengan waktu-waktu tertentu. Contohnya seperti puasa. Puasa ini ada waktunya. Waktunya puasa itu adalah dari subuh sampai maghrib. Kemudian punya cara-cara tertentu. Itu namanya ibadah yang diqayyidi dengan muqayyadun bizaman wa muqayyadun bikaifiyatin mahsusah. Karena selain yang tadi itu puasa itu sunnah. Nanti ada puasa yang haram lagi. Ada beberapa hari yang diharamkan puasa. Jadi ibadah itu kan baik. Tapi kalau ibadah ini dikerjakan di waktu yang diharamkan, ya tidak baik. Ya. Seperti puasa. Puasa ini ibadah. Pada hakikatnya puasa itu ibadah. Baik wajib atau sunnah. Tetapi ada waktu-waktu yang dilarang berpuasa. Walaupun puasa ini ibadah, tapi kalau dikerjakan di waktu-waktu yang dilarang oleh Allah, maka tidak jadi ibadah. Seperti sholat ini juga termasuk ibadah. Ada kaifiyatin mahsusatin, ada cara-cara tertentu untuk sholat. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Ini cara beribadah kepada Allah. Orang sholat ini walaupun khusyuk, misalnya ingin sholat terus, ya sholat tak boleh nambah. Kalau subuh ya 2. Misalnya ada orang sholat subuhnya 4 atau 3, boleh apa enggak? Tak boleh, walaupun khusyuk ya. Oh sekarang saya sedang khusyuk-khusyuknya. Sholat subuh kalau hanya 2 saya kurang. Nah ini tak boleh. Ada kaifiyatin mahsus. Nah, sama dengan puasa. Puasa ini ada kaifiyatin mahsus. Ada waktu, ada kaifiyat. Ada waktu tertentu. Maka walaupun kita puasa, kalau wisol itu hukumnya jadi haram. Misalnya puasa dari sahur tadi sampai maghrib tidak berbuka, nyambung puasanya 2 hari misalnya, boleh apa tidak? Tidak boleh. Puasa ini haram. Seperti itu haram. Nah, makanya kita itu dalam beribadah kepada Allah harus tahu ilmunya. Ya karena saking khusyuknya, saya ini puasanya ingin 3 hari berturut-turut. Boleh apa enggak? Tidak boleh. Harus ada apa? Iftarnya. Harus berbuka. Ya, harus berbuka. Bahkan ta'jilul fitri, ya, mempercepat berbuka itu lebih baik. Ini salat dulu apa buka dulu? Berbuka dulu, jangan salat dulu. Berbuka dulu. Itu lebih baik. Jadi paling tidak seteguk air atau kurma. Tidak ada air, tidak ada makanan, tidak ada. Tidak punya sama sekali. Tapi punya istri, ya berbuka istrinya itu sudah. Jangan sholat dulu, ya berbuka istrinya. Artinya berbuka tidur dengan istri. Itu sahabat Nabi ada yang sampai seperti itu. Berbukanya dengan cara, ya tadi istrinya tanya kepada suami, Kak, mau berbuka apa nanti? Apa es campur, apa kolak? Ya tidak usah, kamu mandi aja katanya itu. Berdandan, habis ini kita berbuka katanya. Ada sahabat yang berbuka. Itu mendapatkan kesunahan. Hal-hal kayak ini bagi orang itu kadang-kadang seseorang itu apa namanya idealis. Kayaknya tidak suka seperti itu. Orang itu tidak boleh idealis. Ya. Agama itu harus mengikuti sanad. Agama itu mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Kalau ajarannya seperti itu ya. Gitu. Jadi ada waktu-waktu tertentu, ada cara-cara tertentu. Wisol tidak boleh. Terus puasa di hari-hari yang diharamkan itu tidak boleh juga. Seperti puasa di hari raya itu haram. Walaupun khusyuk kamu, tapi kalau puasa di hari raya haram.
Hari raya, terus 2 hari raya ini hukumnya haram, terus ada ayyam tasyrik. Ayyam tasyrik itu tanggal 11, tanggal 11, 12, 13 di hari raya Idul Adha. Itu hari tasyrik. Rasulullah itu mengharamkan berpuasa di hari itu. Kenapa? Li'annahu yawmu aklin wa syurbin. Itu hari makan-makan. Karena ibadah ini ya, ibadah ini ada syukur, ada sabar. Jadi kenapa kita makan? Itu menunjukkan kita menikmati nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini makan-makan. Justru makan-makan dengan niat menikmati itu justru jadi pahala besar. Allah sangat senang sekali jika hambanya itu menikmati nikmatnya Allah, nikmat yang diberikan. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat thayyibat. Tidak boleh mengharamkan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wat thayyibat. Qul hiya lil ladzina amanu khalisatan yaumil qiyamah. Jadi ada nikmat-nikmat yang memang nikmat ini oleh Allah disuruh nikmati. Ini ada nikmat kamu makan-makan sekarang, jangan ibadah toh. Karena puasa toh ini bisa menyebabkan nanti sedih terus ya. Sedih terus, tidak ada bahagianya. Maka suatu saat menikmati nikmat yang diberikan oleh Allah. Puasa-puasa sunnah seperti yang saya katakan tadi, selain puasa wajib, selain puasa sunat, itu selain puasa haram, itu hukumnya berpuasa itu sunnah. Berpuasa itu sunnah hukumnya. Mulai dari berpuasa seperti puasanya Nabi Daud. Puasanya Nabi Daud ini ya suruh somo yaumin wa iftari yaumin. 1 hari puasa, 1 hari tidak. Ini puasanya Nabi Daud. Nabi Daud ini kalau puasa sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Terus seperti itu. Itu puasanya Daud. Nikmat saum Daud. Sebaik-baiknya puasa, puasanya Nabi Daud. Ada puasanya 1 hari puasa, 2 hari tidak puasa. Itu puasanya sahabat Abdullah bin Amr. Di saat ingin puasa terus-terusan, ya Rasulullah, saya ingin puasa 1 tahun ini penuh, ya Rasulullah. Oh jangan, katanya Rasulullah. Puasa sebulan sekalian itu kata Rasulullah. Karena kembali kepada tadi, ibadah ini adalah senang dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah ini senang dengan Allah. Jadi kalau kita puasa terus, takut-takut itu merasa terbebani, tertekan. Karena agama ini tidak bisa kamu kalahkan. Kalau kamu berusaha untuk mengalahkan agama, illa ghalabahu, kamu tidak akan pernah menang dengan agama ini. Dengan ibadah ini kamu tak akan pernah menang. Kamu akan kalah. Sudahlah, beribadahlah, kata Nabi, itu dengan sesuka. Artinya kamu harus merasa senang, ibadah sekian, ya sudah, kerjakan. Abdullah bin Umar oleh Nabi suruh sebulan sekalian baikau apa sejauh. Saya lebih kuat ya Rasulullah dari ini. Saya ingin puasa. Sampai oleh Rasulullah itu sampai akhirnya suruh puasa 1 hari puasa, 2 hari tidak puasa. Ini masih minta kepada Rasulullah. Katanya Rasulullah, sudah wis cukup, wis sedia puasa saja. Karena Rasulullah ini tahu ya kepada jiwa seseorang. Terus ada puasa ini, puasa harian itu ya. Puasa harian ada saumu yaumin wa iftari yaumin, ini puasa harian. Ada puasa mingguan, yaitu puasa sunat, yaitu hari Senin dan hari Kamis. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini puasa Senin
juga puasa hari Kamis. Tapi Rasulullah itu tidak puasa terus ya, enggak. Kembali kepada tadi, kalau kita puasa Senin Kamis, pas popo lagi terus istiqomah. Pokoknya saya Senin Kamis kudu istiqomah. Ya tidak usah seperti itu juga. Ya. Nabi ini puasa Senin Kamis ya tidak setiap Senin ya tidak setiap Kamis Rasulullah itu puasa. Cuma Kamis dan Senin ini pernah Rasulullah berpuasa. Karena apa yang dikerjakan oleh Rasulullah itu menjadi syariat. Jadi Rasulullah itu dia kadang puasa, kadang enggak gitu. Benar puasa kanjeng Nabi pun Senin Kamis apa enggak. Ya Rasulullah itu pernah puasa Senin Kamis, sehingga Senin ini dan Kamis ini termasuk sunnah, ya, termasuk disunnatkan berpuasa. Rasulullah SAW itu pernah ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau puasa hari Kamis, hari Senin? Li'annahu yaumun wulidtu fi. Hari Senin ini adalah hari kelahiranku. Nah, neka sandat neka lagi apa di hari kelahiran itu sunnah. Sampai melahir hari apa? Hari Minggu ya pas hari Minggu lu apa hari kelahiran. Karena Rasulullah mempuasai hari kelahirannya. Ya. Tetapi juga ini bukan karena kelahiran, tetapi Seninnya ini tetap menjadi puasa yang sunnah. Rasulullah ini namanya ulang tahun ya, tapi ulang hari ini bukan ulang tahun. Rasulullah puasa di hari itu. Kemudian Rasulullah bertanya, sahabat bertanya, kenapa sampean suka puasa hari Kamis ya Rasulullah? Kamis ini tu'radu fihil a'mal. Kamis ini adalah diangkatnya setiap amal. Jadi hari Kamis, wa ana, kata Rasulullah, saya senang sekali di saat amalku diangkat ke langit, maka aku sedang berpuasa. Jadi amalnya kesetoran amalnya bukan hari Kamis. Malaikat setokan nyatat amal itu setiap hari Kamis dikirim. Ini amalnya si fulan, ini amalnya fulan. Maka di saat pengiriman amal ini tuqradul amal, maka disunatkan sunnah kita itu senang sedang berpuasa, orangnya sedang berpuasa. Ini puasa mingguan. Ada puasa itu bulanan, puasa bulanan ini ada ayyamus sud, ada ayyamul bid. Ayyamus sud itu adalah hari-hari gelap. Ayyamus sud, hari-hari gelap. Hari-hari gelap ini disunatkan berpuasa. Kapan hari-hari gelap? Akhir bulan dari tiap bulan Hijriah. Itu namanya ayyamus sud, hari-hari gelap. Karena bulannya tidak ada. Akhir bulan kan tidak ada bulan kan. Yaitu tanggal 27, 28, 29 atau ya 28, 9, 30 itu hari-hari gelap. Karena waktu itu tidak ada cahaya bulan. Itu kita sunat berpuasa itu. Itu namanya puasa ayyamus sud. Kemudian ada ayyamul bid, hari-hari cahaya, hari-hari terang, hari-hari putih, yaitu di bulan-bulan sedang terang-terangnya. Jadi hari yang bulan sedang terang-terangnya, yaitu tanggal 13, 14, 15. Artinya malam-malam yang bulan itu bulan purnama, hampir bulan purnama. Karena bulan purnama ini para bapak ibu sekalian yang saya hormati, bulan purnama itu terjadinya bisa tanggal 14, bisa tanggal 15. Jadi, tanggal 14 atau tanggal 15. Kadang-kadang di masyarakat itu, jadi nggak kena keguleneka.
Kadang-kadang di masyarakat itu kadang-kadang menyalahkan. Maksudnya menyalahkan begini. Maksudnya menyalahkan itu ya. Ada 14 bulan purnama. Malam 14 kok bulan purnama itu kadang-kadang masyarakat menyalahkan. Ada berarti keleroh lambat tanggal situnga. Gitu. Kok ini ada gerhana? Kok ada gerhana bulan pada malam 14? Berarti aslinya kan bulan purnama. Gerhana ini terjadinya di bulan purnama. Kok ada gerhana malam 14? Apakah keliru penetapan tanggal satunya dulu? Nah, ini. Itu sebenarnya tidak keliru. Karena memang ayyamil bid itu kata Nabi itu ya 13, 14, 15. Jadi ayyamul bid, gerhana atau purnama pas itu bisa terjadi malam 13, malam 14. Gerhana pas itu bisa terjadi tanggal malam 14 atau apa namanya purnama total ini itu bisa terjadi di tanggal 14. Kenapa? Ya karena memang penentuan tanggal satunya ini bukan salah ya. Tergantung umur bulan. Nah, jadi pasang kianon nih kan. Puasa kemarin itu tanggal satunya berbeda antara Muhammadiyah dengan Menteri Agama. Ini bisa ada kemungkinan nanti hari rayanya juga berbeda. Jadi ayyamul bid ini kan bisa dibahas di lain waktu nih katanya. Ayyamul bid itu juga disunatkan berpuasa. Mereka puasa bulanan. Bada ayyamus sud, bada ayyamul bid. Jadi bulan-bulan gelap, hari di bulan-bulan gelap, sunat berpuasa. Hari di malam-malam yang terang, itu juga sunat berpuasa. 3 hari, ayyamul bid 3 hari, ayyamus sudnya juga 3 hari. Bulanan. Ada puasa itu tahunan ya. Puasa tahunan itu adalah puasa di bulan-bulan yang mulia. Ya. Ada bulan-bulan mulia itu walillahi 12 syahrun fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ardh. Allah itu menciptakan bulan itu berapa? 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 ada 4 bulan yang mulia. Nah, bulan-bulan mulia ini disunatkan juga berpuasa. Bulan mulia itu apaan? Bulan mulia itu bulan Rajab. Bulan Rajab ini bulan mulia. Terus bulan Dzulqa'dah. Ya, bulan Dzulqa'dah. Cepon reng matura bulan tekepek. Bulan Dzulqa'dah ini bulan arba'atul hurum ya, termasuk 4 bulan yang dimuliakan. Bulan tekepek. Bulan Dzulqa'dah. Orang matur paling takut di bulan tekepek nih kan. Lakoneka takut. Padahal itu bulan mulia. Bulan yang memang disunahkan kita itu untuk amal-amal baik. Yang batu kuna ada jangan kui bulan ni katanya. Mau berdengar bangun Roma, tebaki bulan tekepek. Tebaki itu bulan mulia, bulan Dzulqa'dah. Kemudian yang kedua bulan Dzulqa'dah, yang ketiga bulan Dzulhijjah. Bulan Reraja kan. Dan yang keempat adalah bulan Muharram. Bulan Jin Pedis. Ya, bulan Muharram. 1 bulan mulia itu menyendiri yaitu bulan Rajab. Yang 3 bulan ini berurutan. Ini bulan-bulan mulia menurut Allah Subhanahu wa taala. Jadi di bulan itu memang bulan mulia ini memang diyakini oleh
baik orang Islam atau orang kafir di zaman itu. Orang kafir itu, orang kafir Quraisy itu takut kepada 4 bulan yang mulia ini. Jadi ini memang sebelum Rasulullah diutus menjadi nabi, ini memang sudah menjadi keyakinan tersendiri bagi orang-orang kafir bahwa di bulan ini tidak boleh berbuat yang enggak baik-baik, yang enggak baik. Terus di bulan mulia ini ada puasa yang baik ya, yang paling bagus. Seperti di Muharram itu ada hari Asyura dan hari Tasu'a. Tasu'a itu tanggal 9 bulan Muharram, Asyura tanggal 10. Mencangring Madura bulan Sorah atau puasa Asyura. Puasa Asyura ini tanggal 10 bulan Muharram. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu waktu itu main-main ke kampung Yahudi, orang Yahudi di Madinah. Di Madinah itu dulu banyak orang Yahudi, orang Bani Israel. Bani Israel itu dulu imigran ke Madinah dulu. Orang Bani Israel itu imigran ke Madinah. Kenapa imigran ke Madinah? Karena di negaranya tertindas. Tertindas, ada juga ada pertentangan bermacam-macam. Orang baik-baiknya itu, orang Bani Israel yang baik-baik itu pindah ke Madinah, imigran. Kenapa imigran ke Madinah? Karena dalam kitab Tauratnya dijelaskan wa hijratuhu bil Madinah. Muhammad Nabi akhir zaman ini akan hijrah ke Madinah. Kalau diam di Madinah pasti ketemu Nabi akhir zaman ya. Sampai beranak cucu di sana itu. Nah di Madinah itu. Tapi begitu nabinya muncul, orang Yahudi ini justru tidak mau karena iri kepada Rasulullah SAW. Rasulullah itu main-main ke kampung Yahudi. Kampung Yahudi. Ternyata orang Yahudi ini sedang berpuasa semuanya. Kenapa kalian puasa, kata Rasulullah? Iya, ini puasa. Apa namanya puasanya Nabi Musa? Maka Rasulullah berkata, ana ahaqqu bi Musa. Saya yang lebih berhak mengikuti sunnahnya Musa. Maka sejak itu Rasulullah itu berpuasa hari Asyura. Puasa hari Asyura Rasulullah itu kemudian mikir-mikir. Hari kado jawaban Kanjeng Nabi kepada sahabat, ini kalau puasanya tanggal 10 kayaknya niru orang Yahudi ini. Terus bagaimana ya Rasulullah? Tahun ada puasa tanggal sangat boleh. Jadi biar tidak terlalu sama dengan orang Yahudi. Nabi Musa itu benar, tapi ini kan Yahudi. Nah, berarti Rasulullah lalu menambah puasa. Lain istu ilal qabil, kalau saya hidup sampai tahun depan la asuman natasu'a, katanya Nabi. Saya akan puasa tanggal 9. Mana tak pada biju. Akhirnya Rasulullah tidak sempat puasa tanggal 9 ini. Rasulullah keburu meninggal dunia di tahun itu. Sebelum Rasulullah mengerjakan puasa 9, tanggal 9. Maka puasa Tasu'a tetap disunnatkan karena ada sabdanya Rasulullah SAW. Ada puasa sunat itu bulan Dzulhijjah ya. Bulan Dzulhijjah ini mulai tanggal 1 sampai tanggal 9. Itu yang paling bagus. Cuma yang paling utama itu tanggal 9, tanggal 8 dan tanggal 9. Eko caki yaumut tarwiyah atau satunya yaumut tarwiyah, satunya yaum Arafah. Ini puasa-puasa sunat. Sekarang malah cepat nih Kak. Nih kalau nih. Sekarang kita ini setelah ini akan ada puasa yaitu wa atba'ahu sittan min Syawal. Puasa sunat juga. Setelah bulan Ramadan
ini memasuki bulan Syawal, kita itu disunatkan puasa 6 hari. Man shoma Ramadan, itu sabdanya Nabi itu, siapa yang puasa bulan Ramadan wa atba'u sittan min Syawal, lalu setelah bulan Syawalnya puasa 6 hari, maka faka'annama shomad dahr. Ini pahalanya seperti puasa 1 tahun. Ada puasa setahun. Karena begini, puasa Ramadan ini kan 1 bulan. Perharinya itu dilipat menjadi 10. Ya. Jadi 1 bulan kali 10 berapa? Ya 10 bulan. Ditambah 6 hari setelahnya Syawal ini noraki kepada fadilahnya Ramadan. Yang 6 dikali 10 kan 60. Ya, berarti 2 bulan. Ramadannya 10 bulan, 6 harinya 2 bulan. Maka puasanya seperti puasa 1 tahun pahalanya. Nah, itu namanya wa'adba'u sittan min Syawal. Nanti kita puasa itu kalau bisa. Kalau bisa, itu tak bisa kita kenapa? Kia le 10 bulan kan dia elang 2 bulan. Kalau bisa puasa. Dan puasa sittan min Syawal ini tidak harus berturut-turut. Tidak harus berturut-turut. Deki mulai tanggal 2, ke 3, ke 4, ke 5, ke 6, ke 7. Hari ke-8 Atlasen. Itu sebenarnya tak ada Atlasen. Topak ini kita ada. Tidak ada itu. Cuma ulama-ulama Indonesia ini mentradisikan male masyarakat lebur apa sah marena telas. Jadi puasanya 6 hari lagi. 6 hari. Tanggal 1-nya haram berpuasa karena hari raya. Tanggal 2 mulai, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7. Tanggal 8 hari raya. Di tanggal 7 selesai. Ini kalau ittisal, kalau nyambung. Itu tidak punya kewajiban nyambung 6 hari itu. Pokok yang penting sampean puasa 6 hari di bulan Syawal. Puasa tanggal 2 apa tanggal 3 enten doki puasa. Telasan topak kisah itu tidak haram berpuasa. Sampean apa tak apa karena sekocak telasan itu menurut syariat hanya 2, Idul Fitri dan Idul Adha. Sampean puasa itu boleh. Sehari puasa, 2 hari tidak puasa boleh. Oh tabung ngalah akhir-akhir langsung 6. Itu semuanya sama. Ini dapat pahalanya nyambung dengan Ramadan. Jadi Ramadannya disambung dengan Syawal 4. Karena Rasulullah itu bersabda wa atba'u sittan min Syawal. Kamu ikuti puasa 6 hari min Syawal. Karena daunnya Nabi itu min Syawal. Jadi yang penting 6 hari terjadi di bulan Syawal. Itu kapan saja. Faka'annama shomad dahr. Ini puasa yang insya Allah kalau kita nanti kita bisa melaksanakan ibadah sittan min Syawal. Para jemaah sekalian saya hormati, ya mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya, yang terakhir penting bulan Sya'ban itu termasuk paling banyak sunat karena Kanjeng Nabi itu paling banyak puasa bulan Sya'ban, hampir 1 bulan Rasulullah. Paling dicintai Rasulullah itu puasa itu bulan Sya'ban. Tapi lelebat nih kan. Jadi kita ya sebentar lagi nanti ada Syawal ya. Para jemaah sekalian yang saya hormati, ya mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Ya, barangkali ada
Ini boleh jatuh.